Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ulfa, selaku dosen pengampu mata kuliah analisa laporan keuangan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan atau akan membahas bab 6 terkait dengan analisis aktivitas operasi. Sebelum masuk pada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama adalah Desinta Wulandari dengan NPM 035. Kemudian yang kedua adalah Maulidia Rosmaningrum dengan NPM 087, Intan Arum Aprilia dengan NPM 088, dan Yulia Indah dengan NPM 101. Selanjutnya ada Afifa Putri Asari dengan NPM 102, Agung Dwi dengan NPM 119, dan Naila Syakira dengan NPM 230. Baik, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama dalam subbab analisis aktivitas operasi. Yang pertama adalah pengukuran pendapatan. Nah, dalam pengukuran pendapatan ini yang pertama adalah konsep pendapatan terlebih dahulu. Terdapat dua alternatif konsep pendapatan. Yang pertama adalah pendapatan ekonomi dan pendapatan permanen. Yang disebut sebagai pendapatan ekonomi adalah mengukur perubahan bersih kekayaan pemegang saham selama suatu periode, dan untuk pendapatan permanen adalah perkiraan pendapatan rata-rata stabil yang diharapkan diperoleh suatu bisnis seumur atau sepanjang umurnya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengukur pendapatan akuntansi. Terdapat dua komponen utama dalam mengukur pendapatan akuntansi. Yang pertama adalah pendapatan dan keuntungan, dan yang kedua adalah beban dan kerugian. Nah, untuk pendapatan dan keuntungan ini adalah pendapatan adalah arus kas masuk dari aktivitas operasi atau bisnis utama perusahaan, dan untuk keuntungan ini berasal dari transaksi atau peristiwa yang tidak terkait langsung dengan kegiatan usaha utama dari perusahaan. Kemudian adalah beban dan kerugian. Beban adalah arus keluar terkait operasi bisnis utama perusahaan, dan untuk kerugian adalah penurunan aset bersih akibat operasi periferal atau insidental. Kemudian adalah klasifikasi dan ukuran pendapatan alternatif. Terdapat dua dimensi utama. Yang pertama adalah berulang dan tidak berulang, dan yang kedua adalah operasional dan tidak operasional. Kedua dimensi ini sering digunakan secara bergantian, namun dua dimensi ini dua dimensi yang berbeda. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas dua dimensi yang berbeda tadi dari klasifikasi dan ukuran pendapatan alternatif. Yang pertama adalah pendapatan berulang dan tidak berulang atau recurring dan non-recurring income. Yang pertama adalah pengertian dari recurring income, yaitu pendapatan yang dihasilkan secara konsisten dari kegiatan operasi perusahaan, sedangkan non-recurring income pendapatan yang tidak biasa atau tidak berulang seperti penjualan aset. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari pendapatan berulang dan tidak berulang ini adalah mengidentifikasi komponen pendapatan yang bersifat permanen atau sementara. Nah, selanjutnya di sini terdapat jenis pendapatan dari pendapatan berulang dan tidak berulang. Yang pertama adalah net income, di mana net income yang dimaksud di sini adalah penghasilan bersih yang tidak termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Selanjutnya adalah comprehensive income atau pendapatan komprehensif, di mana menggabungkan semua perubahan ekuitas yang bukan dari aktivitas pemilik seperti dividen. Nah, selanjutnya adalah income from continue operation, yaitu pendapatan yang berasal dari operasi yang berkelanjutan dan tidak termasuk pada komponen non-recurring. Selanjutnya, dimensi yang kedua adalah operating dan non-operating income. Yang pertama adalah pendapatan operasional. Pendapatan operasional ini yang berasal dari aktivitas inti dari perusahaan yang tidak termasuk dari pendapatan operasional ini adalah seperti penjualan aset, kerugian dari penurunan nilai aset, dan biaya restrukturasi. Kemudian adalah pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang tidak berhubungan dengan operasi utama perusahaan seperti bunga atau dividen dari investasi. Kemudian adalah analisis implikasinya, yaitu penting untuk memisahkan pendapatan operasional dan non-operasional agar dapat mengukur profitabilitas perusahaan secara lebih akurat. Materi selanjutnya adalah mengenai comprehensive income, di mana comprehensive income ini mencakup semua perubahan ekuitas pemegang saham yang bukan berasal dari aktivitas pemilik. Nah, pengukuran dari comprehensive income yang pertama ada net income, yaitu ditambah atau dikurang dengan other comprehensive income atau OCI, seperti yang pertama ada keuntungan atau kerugian sebelum direalisasi dari sekuritas investasi. Yang kedua, penyesuaian penerjemahan mata uang asing, dan yang ketiga ada perubahan pada manfaat pasca pensiun. Nah, di sini selanjutnya ada implikasi analisis.
yaitu comprehensive income memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang perubahan ekonomi perusahaan dibandingkan dengan net income. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maulidia Rosmaningrum dengan NPM akhir 087 akan menjelaskan mengenai non-recurring items. Nah, dalam non-recurring items ini kita akan membahas ada 4 pembahasan, yaitu extraordinary. Yang pertama yaitu extraordinary items, yang kedua yaitu operasi yang dihentikan atau discontinued operation, yang ketiga yaitu perubahan akuntansi, yang keempat yaitu pos khusus. Nah, kita membahas dulu ya pada pembahasan yang pertama yaitu extraordinary items. Di sini dibedakan berdasarkan sifatnya yang tidak biasa dan jarang terjadi kejadiannya. Sebagian besar pos luar biasa adalah keuntungan dan kerugian dari pelunasan utang lebih awal. Pos-pos luar biasa diklasifikasikan secara terpisah dalam laporan laba rugi. Karena kriteria klasifikasi yang ketat, pos-pos luar biasa jarang ditemukan, seperti pada lampiran 6.3 melaporkan frekuensi dan besarnya pos-pos luar biasa. Proporsi perusahaan yang melaporkan pos-pos luar biasa biasanya kurang dari 6%, tetapi memiliki peningkatan hingga mencapai 12,4% dari perusahaan pelapor. Pos luar biasa ketika mereka menjadi pos luar biasa ketika mereka terjadi biasanya berjumlah kurang dari 3% dari penjualan. Proporsi negatif dan positif. Barang luar biasa hampir sama saja. Nah, bagaimana sih akuntansi untuk mencatat extraordinary items? Untuk memenuhi syarat sebagian items luar biasa, sebuah item harus bersifat tidak biasa dan jarang terjadi. Istilah-istilah ini didefinisikan sebagai berikut. Definisi yang pertama yaitu sifat yang tidak biasa. Sebuah peristiwa atau transaksi yang tidak memiliki tingkat keabnormalan yang tinggi dan tidak terkait, atau hanya secara kebetulan terkait dengan aktivitas biasa dan khas perusahaan. Definisi yang kedua yaitu jarang terjadi, sebuah peristiwa atau transaksi yang tidak diharapkan untuk berulang dalam waktu yang dapat diperkirakan. Extraordinary items dilaporkan setelah pajak sebagai baris terpisah dalam laporan laba rugi setelah pendapatan berkelanjutan. Ketika perusahaan melaporkan item luar biasa, pendapatan berkelanjutan disebut pendapatan sebelum item luar biasa. Setiap items yang hanya bersifat tidak biasa atau hanya jarang terjadi atau tidak keduanya tidak dapat diklasifikasikan sebagai items luar biasa. Praktik juga mengharuskan perusahaan untuk tidak melaporkan keuntungan dan kerugian tertentu sebagai items luar biasa karena mereka tidak bersifat tidak biasa dan diharapkan berulang sebagai konsekuensi dari aktivitas bisnis yang lazim dan berkelanjutan. Contoh yang meliputi yaitu yang pertama, penurunan nilai atau penghapusan piutang, persediaan, peralatan yang disewakan kepada pihak lain, biaya R&D yang ditangguhkan, atau aset yang tidak berwujud lainnya. Contoh yang kedua yaitu keuntungan atau kerugian dari penjualan segmen bisnis. Contoh yang ketiga yaitu keuntungan atau kerugian dari penjualan atau pengabaian properti, pabrik, atau peralatan. Yang ketiga yaitu contoh yang keempat yaitu dampak dari pemogokan termasuk yang terjadi pada pesaing dan pemasok utama. Contoh yang kelima yaitu penyesuaian akrual pada kontrak jangka panjang. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu bagaimana sih menganalisis extraordinary items. Nah, item luar biasa bersifat non-recurring atau tidak berulang, sehingga analis mengecualikannya saat menghitung pendapatan berulang. Nah, items ini juga tidak diperhitungkan dalam perbandingan antar periode atau antar perusahaan. Namun karena items luar biasa tetap memberikan dampak finansial, analis harus memasukkan jumlah penuh saat menghitung pendapatan ekonomi. Meskipun seringkali berasal dari aktivitas operasional, items luar biasa berbeda dari pendapatan atau beban operasional normal karena sifatnya tidak berulang.
Misalnya kerugian akibat kebakaran merupakan bagian dari operasional perusahaan, tetapi tidak diharapkan terjadi secara rutin. Oleh karena itu, item luar biasa dari operasi perusahaan dimasukkan dalam perhitungan pendapatan operasional, tetapi dikecualikan dalam perhitungan pendapatan permanen. Nah, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu operasi yang dihentikan atau discontinued operation. Perusahaan terkadang membuang seluruh divisi atau lini produk ketika perusahaan ini berkaitan dengan komponen bisnis yang dapat diidentifikasi secara terpisah. Maka hal ini disebut sebagai penghentian operasi yang dihentikan. Dilaporkan secara terpisah pada laporan laba rugi dan neraca. Nah, bagaimana sih mencatat akuntansi untuk operasi yang dihentikan? Agar memenuhi syarat sebagai operasi yang dihentikan, berdasarkan peraturan akuntansi saat ini, operasi dan arus kas dari komponen bisnis yang dihasilkan harus dapat dibedakan dengan jelas dari entitas yang tersisa. Komponen tersebut bisa berupa segmen bisnis, unit pelaporan, anak perusahaan yang dikonsolidasi, atau bahkan kelompok aset yang diidentifikasi secara terpisah. Penilaian terlibat dalam memutuskan apa yang merupakan komponen dari dihentikan karena itu tergantung pada sifat dan skala bisnis perusahaan. Apa yang dianggap sebagai operasi yang dihentikan bagi salah satu perusahaan mungkin tidak berlaku bagi perusahaan lain. Perusahaan juga mencatat keuntungan atau kerugian dari penghentian operasi ketika mereka menjual saham pengendali mereka baik secara penuh atau sebagian pada anak perusahaan yang dikonsolidasi. Nah, berdasarkan US GAAP atau ASC 225 dan IFRS 5, akuntansi dan pelaporan untuk operasi yang diberhentikan ada dua. Yang pertama, itu untuk 2 tahun berjalan dan 2 tahun sebelumnya, semua item baris pada laporan laba rugi yang digunakan untuk menentukan pendapatan dari operasi berkelanjutan, misalnya pendapatan, harga pokok penjualan, dan lain-lain, dinyatakan kembali setelah mengecualikan pengaruh operasi yang dihentikan. Oleh karena itu, pendapatan dari operasi yang berlanjut ditentukan terpisah untuk bagian perusahaan yang tidak dilepaskan. Yang kedua yaitu dampak dari operasi yang dihentikan dilaporkan secara terpisah bersih dari pajak di bawah pendapatan dari operasi yang berlanjut. Nah, bagaimana sih cara menganalisis operasi yang dihentikan? Analis bersifat futuristik dan berorientasi pada keputusan. Oleh karena itu, tujuan analis semua efek dari operasi yang dihentikan harus dihapus dari pendapatan saat ini dan masa lalu. Aturan ini berlaku tanpa memandang apakah tujuannya adalah untuk menentukan tujuan ekonomi atau permanen pendapatan atau dalam menentukan pendapatan operasional atau non operasional. Penyesuaiannya adalah mudah dipahami untuk 2 tahun terakhir dan sekarang karena perusahaan diharuskan untuk menyatakan kembali laporan laba rugi mereka yang dilaporkan laba atau rugi atas operasi yang dihentikan secara terpisah. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu perubahan akuntansi. Perusahaan dapat mengubah metode akuntansi dan asumsi yang mendasari laporan keuangan. Pernyataan karena alasan tertentu. Terkadang metode akuntansi diubah karena standar akuntansi baru. Di waktu lain metode atau asumsi akuntansi diubah untuk lebih mencerminkan perubahan aktivitas atau kondisi bisnis. Bagaimana sih pelaporan perubahan akuntansi? Dalam pelaporan perubahan akuntansi ada dua perubahan, yaitu perubahan prinsip dan perubahan estimasi. Perubahan prinsip akuntansi terjadi ketika suatu perusahaan beralih dari suatu prinsip akuntansi yang berlaku umum ke prinsip akuntansi yang berlaku umum lainnya. Frasa prinsip akuntansi mengacu pada kedua prinsip tersebut, standar dan praktik akuntansi yang digunakan dan metode penerapannya. Contoh perubahan prinsip akuntansi adalah perubahan metode penyusutan dari langsung garis untuk dipercepat. Perubahan yang kedua yaitu perubahan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi adalah perkiraan berdasarkan kondisi di masa depan yang tidak diketahui. Dengan demikian, estimasi akuntansi dapat berubah. Ada persyaratan akuntansi
dan pengungkapan tertentu ketika perusahaan yang terjadi pada estimasi akuntansi adalah yang pertama yaitu aplikasi perspektif, di mana perubahan diperhitungkan dalam periode perubahan lain jika berlaku periode mendatang ketika efek terjadi tidak ada efek retroaktif atau pernyataan ulang. Yang kedua yaitu pengungkapan catatan, pengungkapan dampak perubahan pada laba bersih dan laba sebelum pos luar biasa termasuk laba per saham untuk periode berjalan saja, bahkan ketika perubahan mempengaruhi periode mendatang. Nah, bagaimana sih cara menganalisis perubahan akuntansi? Ada 4 langkah, yaitu yang pertama, perubahan akuntansi bersifat kosmetik dan tidak menghasilkan konsekuensi arus kas, baik saat ini maupun di masa mendatang. Ini berarti kondisi keuangan perusahaan tidak terpengaruh oleh perubahan akuntansi. Langkah yang kedua yaitu meskipun perubahan akuntansi bersifat kosmetik, terkadang perubahan tersebut dapat lebih mencerminkan realitas ekonomi, misalnya keputusan perusahaan untuk memperpanjang masa pakai mesin yang dapat disusutkan mungkin merupakan upaya untuk lebih menyesuaikan biaya dengan pola penggunaan aktual. Yang ketiga yaitu seorang analis harus waspada terhadap manajemen laba. Manajemen laba tidak terlalu menjadi masalah dalam penerapan standar baru, meskipun manajer dapat mengatur waktu penerapannya pada periode ketika dampaknya paling menguntungkan atau paling tidak merugikan. Yang keempat yaitu seorang analis harus menilai dampak perubahan akuntansi pada perbandingan lintas waktu. Penting bagi seorang analis untuk membandingkan hal yang sama persis. Ini berarti memastikan setiap perbandingan, terutama lintas waktu, dibuat dengan seperangkat aturan akuntansi yang konsisten. Nah, kita masuk pada materi yang terakhir yaitu pos khusus. Pos khusus merujuk pada transaksi dan peristiwa yang tidak biasa atau jarang terjadi, tetapi tidak keduanya. Pos-pos ini biasanya dilaporkan sebagai pos terpisah pada laporan laba rugi sebagai bagian dari laba dari operasi berkelanjutan. Seringkali pos khusus adalah pos non-rutin yang tidak memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai pos luar biasa. Nah, pada pos khusus terdapat penurunan nilai aset. Penurunan nilai aset dibagi menjadi dua, yaitu penurunan nilai aset jangka panjang atau penurunan nilai aset lainnya. Dalam penurunan nilai aset jangka panjang, dikatakan mengalami penurunan nilai ketika nilai wajarnya atau nilai pasar bisa jadi nilai dari penggunaan dalam perusahaan berada di bawah nilai tercatatnya atau nilai buku dalam neraca. Penurunan nilai aset terjadi karena berbagai alasan termasuk penurunan nilai pasar aset, penurunan permintaan pasar untuk output dari aset, keusangan teknologi, dan perubahan dalam strategi bisnis perusahaan. Penurunan nilai aset lainnya adalah perusahaan terkadang menghapus jenis aset lainnya seperti piutang, persediaan, dan juga goodwill. Meskipun nilai persediaan dan piutang dapat ditentukan dengan akurasi yang wajar, penghapusan goodwill merupakan hasil dari proses penilaian dan oleh karena itu penjelasan agak subjektif sudah kita bahas pada bab 5 kemarin. Dalam pos khusus juga terdapat biaya restrukturisasi. Berbeda dengan penurunan nilai aset, biaya restrukturisasi biasanya dikaitkan dengan perubahan dalam bisnis dan strategi perusahaan. Restrukturisasi biasanya memerlukan banyak perubahan reorganisasi termasuk di investasi unit bisnis, penghentian kontrak perjanjian, penghentian lini produk, pemutusan hubungan kerja, perubahan manajemen, dan penghapusan aset yang sering dikombinasi dengan investasi baru di pabrik, teknologi, dan tenaga kerja. Nah, bagaimana sih cara menganalisis item khusus atau pos khusus? Kita memulai dari manajemen pendapatan dan biaya khusus. Apa sih motivasi untuk melaporkan biaya khusus? Jawabannya adalah biaya satu kali. Biaya-biaya tersebut tidak terlalu menjadi perhatian investor karena dianggap tidak berulang dan oleh karena itu tidak berlanjut
di masa mendatang jika diklasifikasikan sebagai sementara atau tidak berulang items oleh analis. Dampaknya terhadap harga saham berkurang secara signifikan. Langkah selanjutnya yaitu penyesuaian laporan laba rugi seperti yang ditunjukkan pada lampiran 6.7. Biaya satu kali dapat secara khusus mendistorsi pola dan tren pendapatan. Penting bagi seorang analis untuk melakukan penyesuaian untuk menentukan dampak biaya khusus terutama pada pendapatan permanen. Bagian ini membahas penyesuaian untuk menentukan pendapatan permanen perusahaan dan kemudian membahas penyesuaian untuk menentukan pendapatan ekonomi. Pendapatan permanen harus mencerminkan profitabilitas perusahaan dalam keadaan normal. Sebagian besar biaya khusus merupakan biaya operasional yang perlu tercermin dalam pendapatan permanen. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu menyesuai penyesuaian neraca. Fokus utama dari standar penurunan nilai aset adalah neraca. Oleh karena itu, tidak seperti pendapatan yang terdistorsi oleh biaya satu kali. Ini biaya, terutama persediaan dan penurunan nilai aset jangka panjang, meningkatkan kemampuan neraca untuk mencerminkan realitas bisnis dengan melaporkan aset yang lebih dekat dengan realitas bersih nilai-nilai. Dengan mencerminkan realitas bisnis dengan melaporkan aset yang lebih dekat dengan realisasi bersih nilai-nilai. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi revenue recognition. Revenue recognition merupakan pendapatan yang didefinisikan dalam praktik sebagai arus masuk atau peningkatan aset entitas atau penyelesaian kewajibannya yang berasal dari operasi utama atau sentral yang berkelanjutan. Sebaliknya, keuntungan adalah peningkatan aset bersih atau ekuitas yang berasal dari transaksi perifer atau insidental. Selanjutnya untuk panduan pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan atau keuntungan yang tidak tepat dapat memiliki salah satu dari dua konsekuensi yang tidak diinginkan. Yang pertama yaitu jika perusahaan mencatat pendapatan terlalu awal atau terlalu lambat, maka pendapatan tersebut ditetapkan pada periode yang salah. Yang kedua yaitu jika perusahaan mencatat pendapatan sebelum ada kepastian yang wajar tentang realisasinya, maka pendapatan tersebut mungkin dicatat pada satu periode dan kemudian dibatalkan atau dibalik pada periode lain. Selanjutnya untuk situasi khusus kriteria pengakuan pendapatan. Meskipun kriteria pengakuan pendapatan tampak sederhana, ada pengecualian dan variasi dalam interpretasinya yang dibahas di bagian berikutnya, terutama dalam situasi khusus. Yang pertama yaitu ketidakpastian dalam pengumpulan pendapatan, dan yang kedua yaitu pendapatan ketika hak pengambilan ada, dan yang ketiga penjual tidak memiliki kewajiban signifikan untuk kinerja di masa depan terkait penjualan. Yang keempat yaitu tentang pendapatan franchise, yang kelima tentang pengaturan pembiayaan produk, yang keenam tentang pendapatan dari kontrak, dan yang terakhir tentang pendapatan yang belum dikenakan.
Dan selanjutnya adalah penilaian R&D. Biaya R&D dapat dianggap sebagai aset jangka panjang karena seringkali memberikan manfaat di masa mendatang. Pasar cenderung menilai biaya R&D mirip dengan aset, seperti properti dan peralatan, namun praktik biaya tersebut diakui sebagai beban. Diperlukan lebih banyak penelitian untuk mengembangkan sistem penilaian yang tepat untuk R&D, karena tidak semua pengeluaran R&D memiliki potensi manfaat di masa depan yang sama. Untuk aplikasi analisis dan industri interaktif, keberagaman dalam praktik akuntansi di industri interaktif membuat perbandingan antara perusahaan semakin sulit. Analis sering lebih menyukai metode successful efforts accounting dibandingkan metode full costing accounting, dikarenakan lebih baik mencocokkan biaya dengan pendapatan. Metode successful efforts hanya mengkapitalisasi biaya yang terkait langsung dengan kegiatan eksplorasi yang berhasil, sementara metode full cost memungkinkan pengkapitalisasian semua biaya eksplorasi terlepas dari keberhasilannya. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Dan selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang supplementary employee benefit atau kompensasi tambahan manfaat untuk karyawan. Ada 3 poin yang saya bahas, yaitu yang pertama tunjangan tambahan karyawan, dan yang kedua fokus pada employee stock option, dan yang ketiga ada karakteristik employee stock option. Yang pertama yaitu tunjangan tambahan karyawan, di mana hal ini terdapat contohnya yaitu seperti tunjangan tambahan ini berupa gaji liburan, bonus, bagi hasil, dan asuransi kesehatan atau jiwa berbayar yang dapat diidentifikasi dengan periode saat diperoleh atau diberikan. Dalam hal ini, terdapat manfaat yang diperhitungkan untuk mereka atau karyawan tersebut, yaitu yang pertama kontrak kompensasi yang dimana ditangguhkan atau janji untuk membayar karyawan di masa depan berapa dengan kontingensinya. Dan yang kedua ada hak apresiasi saham SER, yaitu hak saham yang diberikan kepada karyawan atas sejumlah saham tertentu. Dan yang kedua yaitu saya bahas tentang fokus pada employee stock option, di mana supplementary employee benefit ini terdapat manfaat sendiri, yaitu tambahan yang diberikan perusahaan kepada karyawan di luar gaji pokok, termasuk dengan tunjangan seperti aksi saham, bonus, dan asuransi. Dan yang ketiga yaitu karakteristik employee benefit stock option (ESOS), di mana option saham karyawan ini memberikan hak kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan dengan harga tetap di masa depan. Dalam hal ini terdapat 2 jenis opsi saham. Yang pertama yaitu incentive stock option yang berlaku pada saat saham dijual, dan yang kedua yaitu non-qualified stock option, yaitu berlaku pada pajak saat opsi dilaksanakan. Dalam hal ini juga terdapat vesting project atau vesting period, di mana masa tunggu sebelum karyawan dapat melaksanakan opsi tersebut. Dalam hal ini dapat juga dijelaskan pada gambar di bawah ini. Dan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan langsung masuk pada pembahasan manfaat dan biaya ekonomi dari employee stock options. Di antara manfaatnya, ESOS membantu meningkatkan motivasi karyawan karena karyawan merasa memiliki bagian dari kepemilikan perusahaan. Ini juga menyelaraskan kepentingan karyawan dengan tujuan perusahaan karena nilai saham akan naik jika perusahaan berkinerja dengan baik. Namun, ada juga biaya yang terkait seperti potensi dilusi bagi pemegang saham yang ada. Jika terlalu banyak saham diterbitkan melalui ESOS, nilai saham per pemegang saham bisa berkurang. Ada juga resiko bahwa manajemen mungkin mengambil keputusan yang lebih berisiko untuk meningkatkan nilai saham dalam jangka pendek. Exhibit 6.10 menunjukkan perkembangan harga saham dari waktu ke waktu selama periode vesting dan setelahnya. Gambar ini memperlihatkan bahwa karyawan
diberikan opsi saham dengan harga pelaksanaan yang tetap atau strike price pada hari pemberian, dan selama masa vesting harga pasar saham dapat naik ataupun turun. Jika harga pasar saham meningkat, karyawan memiliki insentif untuk melaksanakan opsi saham dan membeli saham dengan harga lebih rendah dari harga pasar yang memberikan keuntungan finansial kepada mereka. Selanjutnya ada akuntansi dan pelaporan untuk employee stock options. Nah, slide ini fokus pada aspek akuntansi ESOS. Perusahaan harus mencatat ESOS sebagai biaya kompensasi pada laporan keuangan. Nilai wajar opsi saham ini biasanya dihitung menggunakan model tertentu seperti Black-Scholes model atau Lattice model yang memperhitungkan beberapa variabel seperti volatilitas saham dan waktu hingga pelaksanaan. Biaya ESOS kemudian diamortisasi selama periode vesting, yaitu periode di mana opsi saham dapat dilaksanakan oleh karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang interest cost. Bunga adalah kompensasi atau penggunaan uang. Bunga ditentukan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu tentang risiko kredit atau gagal bayar dari peminjam. Beban bunga ditentukan oleh tingkat suku bunga, jumlah pokok, dan juga waktu. Untuk interest cost, di sini ada perhitungan bunga, di mana beban bunga untuk sebuah perusahaan adalah tingkat nominal yang dibayarkan atas pembiayaan utang, termasuk dalam kasus obligasi, amortisasi, diskonto, atau premi. Untuk selanjutnya yaitu tentang kapitalisasi bunga. Kapitalisasi bunga diwajibkan sebagai bagian dari biaya aset yang dibangun atau diproduksi untuk keperluan perusahaan sendiri, atau termasuk aset yang dibangun atau diproduksi oleh pihak lain untuk perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah materi mengenai income tax. Nah, di sini saya akan menjelaskan gambaran umum pajak penghasilan. Nah, beban pajak penghasilan adalah biaya signifikan bagi perusahaan dan pemahaman akuntansi penting dalam analisis keuangan. Nah, di sini ada perbedaan temporer dan permanen. Perbedaan temporer, perbedaan antara aturan pajak dan GAAP yang akan berbalik di masa depan. Contohnya perbedaan waktu dalam penyusutan. Nah, sedangkan perbedaan permanen adalah perbedaan yang tidak akan berbalik karena aturan pajak memperlakukan item berbeda dari GAAP, contohnya bunga obligasi bebas pajak. Nah, selanjutnya ada pajak tangguhan. Di sini ada dua yang akan saya bahas, yaitu yang pertama mengenai aset dan kewajiban pajak tangguhan. Yang pertama ada aset pajak tangguhan, yaitu penghasilan GAAP lebih rendah dari penghasilan kena pajak, menyebabkan pembayaran pajak lebih tinggi sekarang dan lebih rendah di masa depan. Kemudian ada kewajiban pajak tangguhan, di mana penghasilan GAAP lebih tinggi dari penghasilan kena pajak, menyebabkan pembayaran pajak lebih rendah sekarang tapi lebih tinggi di masa depan. Nah, yang kedua ada akuntansi untuk pajak tangguhan, yaitu penyesuaian dilakukan untuk mencocokkan beban pajak dengan penghasilan sebelum pajak sesuai GAAP, sering melalui aset dan kewajiban pajak tangguhan. Selanjutnya, materi terakhir yang akan saya bahas adalah mengenai proporsi pajak dan tarif pajak efektif, di mana proporsi pajak adalah penyesuaian yang dilakukan untuk mencocokkan beban pajak dengan penghasilan sebelum pajak sesuai GAAP. Sedangkan tarif pajak efektif ini dapat berbeda dari tarif pajak resmi karena perbedaan permanen. Contohnya, penghasilan luar negeri yang dikenakan tarif pajak berbeda dapat menyebabkan tarif pajak efektif berbeda dari tarif resmi di Amerika Selatan. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang laba bersaham, yaitu di mana perhitungan dan analisisnya terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada simple capital structure, yang kedua ada complex capital structure, dan yang ketiga ada analysis of earning per share. Dan saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu simple capital structure, di mana struktur modal sederhana ini hanya terdiri dari saham biasa dan sekuritas senior yang tidak dapat dikonversi dan tidak termasuk sekuritas yang berpotensi dilutif. Dalam simple capital structure ini terdapat perhitungannya, yaitu di mana laba dasar per saham sama dengan laba bersih dikurangi dengan dividen preference dan dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Dalam hal ini bisa dikatakan laba bersih ini dikurangi atau ditambah ke rugi bersih
Dan perhitungan yang tepat dari jumlah rata-rata tertimpa saham biasa ini adalah dengan jumlah saham yang beredar setiap hari dibagi dengan jumlah hari dalam periode tersebut. Yang selanjutnya, yang kedua ada kompleks capital structure, di mana struktur modal yang kompleks ini memiliki sekuritas yang berpotensi dilutif yang beredar seperti sekuritas konversi, opsi, waran, dan perjanjian penerbitan saham serupa lainnya. Dalam struktur model kompleks ini terdapat dua, yaitu laba dasar per saham dan laba per saham terdilusi. Perhitungan laba dasar per saham ini dasarnya untuk perusahaan dengan struktur modal yang kompleks, identik dengan perusahaan dengan struktur modal yang sederhana. Dan untuk laba per saham terdilusi ini, perusahaan dengan struktur modal yang kompleks harus melaporkan angka EPS dasar dan terdilusi. Dan yang ketiga, yang selanjutnya yaitu analysis of earning per share, di mana analisis ini membawa pemahaman menyeluruh tentang dasar di mana laba per saham dihitung dan sehingga dapat menarik kesimpulan yang dapat diandalkan. Untuk faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam perhitungan laba per saham ini sangat bervariasi dan membutuhkan data kepemilikan yang cukup besar, sehingga tepat untuk menempatkan tanggung jawab pada manajemen dan auditornya. Namun, dalam akuntansi ini, untuk laba per saham dipengaruhi oleh fluktuasi pasar. Nah, selanjutnya saya membahas tentang akuntansi untuk opsi saham karyawan, di mana dalam hal ini terbagi menjadi dua komponen, yaitu yang pertama menentukan IPS yang diencerkan dan yang kedua yaitu menentukan biaya kompensasi. Untuk yang pertama, menentukan IPS yang diencerkan, terdapat rumus tersendiri, yaitu IPS yang diencerkan sama dengan pendapatan bersih dikurangi dengan dividend preference dibagi dengan rata-rata tertimbang saham beredar ditambah dengan sekuritas yang didilusi seperti pada yang tertera di slide ini. Dan untuk itu terdapat beberapa opsi, yaitu opsi in the money, yaitu opsi dengan harga pelaksanaan yang di bawah harga saham. Dengan hal ini dianggap sebagai sekuritas dilutif yang berpotensi melemahkan kepemilikan ekuitas pemegang saham saat ini dan termasuk dalam perhitungan IPS terdilusi. Untuk opsi yang kedua yaitu opsi out of the money, yaitu opsi bawah air, di mana harga pelaksanaan ini melebihi harga saham dan dianggap anti-dilutif dan tidak termasuk dalam komputasi IPS terdilusi. Nah, yang kedua yaitu menentukan biaya kompensasi, di mana menentukan biaya kompensasi ESO ini untuk suatu periode adalah proses dengan ada dua proses, yaitu yang pertama menentukan biaya ISO yang diberikan dan yang kedua yaitu mengamortisasi biaya ini selama periode vesting opsi untuk menentukan biaya kompensasi untuk setiap periode. Untuk yang pertama yaitu menentukan biaya ISO yang diberikan, yaitu biasanya ISO ini ditentukan pada saat hibah dan biaya ISO ini yaitu produk dari nilai wajar dari masing-masing opsi individu dan jumlah opsi yang diberikan. Dalam nilai wajar ISO ini ditentukan dengan menerapkan model penetapan harga opsi, biasanya model Plexus atau Lattice pada tanggal pemberiannya. Dan yang kedua yaitu mengamortisasi biaya selama periode vesting opsi untuk menentukan biaya kompensasi untuk setiap periode ini. Untuk perusahaan berharap ISO ini memotivasi karyawan untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham, dan mereka juga menentukan periode vesting minimum untuk lebih
menyelaraskan insentif karyawan dan perusahaan dalam jangka panjang. Dalam manfaat ISW ini yaitu diharapkan agar dapat bertahan setidaknya sampai karyawan bebas menggunakan opsi tersebut.